Saya agak sedikit penasaran yang dikatakan sama Sri bahwa dia melihat Anda seperti makhluk gaib yang berbeda di antara yang lain. Dia menganggap Ukti dan si Sri itu berbeda. Katanya kalau dilihat lebih indah si Ukti ini, kalangan si Ukti ini. Apakah keindahan ini ditentukan oleh golongan kasta atau bagaimana? Nama saya Leni Aniati dari Tasikmalaya. Alhamdulillah souvenirnya dari Gus Imah udah nyampe nih, berupa kaos cantik ya dari tim Kelana Masa. Bila penonton ingin mendapatkan hadiah seperti saya, tonton terus Kelana Masa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Nah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kami akan kembali melakukan proses mediumisasi. Dan malam hari ini kami akan melanjutkan cerita yang sempat diceritakan oleh Sri di tempatnya sekarang berada. Yang sempat dijelaskan oleh Sri adalah makhluk gaib yang dia atau Sri belum pernah melihat di sekitaran kita, dan baru dilihat oleh Sri di tempat Sri yang sekarang. Nah, makhluk gaib seperti apakah yang dilihat Sri ini nanti akan kita bahas di proses mediumisasi. Tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, kami akan ngobrol dulu bersama Gus Iman. Mari. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Iman, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah Gus Iman, malam hari ini kembali kita akan melakukan proses mediumisasi. Kita akan melanjutkan ini Gus, perbincangan kita bersama Sri waktu itu, yang Sri mengatakan bahwa dia di sana berjumpa dengan makhluk gaib yang belum pernah dia lihat di lingkungan kita. Jadi kira-kira menurut Gus Iman makhluk gaib seperti apa yang belum pernah dilihat Sri di kalangan kita di sini? Oke. Jadi pada intinya makhluk gaib tersebut tak lain tak bukan kategori jenis bangsa jin juga. Bangsa jin. Tapi mungkin dalam pengetahuan si Sri, makhluk jin tersebut cukup aneh karena mungkin berbeda karakter, berbeda kasta. Mengenai dia itu siapa, nanti kita cari tahu, langsung ngobrol saja. Kita coba hadirkan makhluk tersebut, mana tahu bisa. Iya. Nah, untuk proses mediumisasi malam hari ini, Gus Iman langsung yang turun tangan atau anggota? Untuk mediumisasi sekarang saya yang turun tangan karena lokasi itu jauh dan kasta makhluk yang akan kita panggil pun cukup berbeda, jadi biar saya aja. Oke Gus. Iya. Untuk mediator siapa kita? Kita pakai Bang Dedi Mas. Iya. Bang Dedi kemari ya. Sini silakan Bang Dedi. Iya, sini. Oke, sehat Bang Dedi? Sehat, alhamdulillah. Rambut malam hari klimis ya. Iya. Langsung aja lah ya. Oke ya Gus, silakan Gus. Hadir.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Dengan siapa ini? Anda punya nama? Punya. Oh iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Cukup dipanggil Ukti saja. Cukup dipanggil Ukti saja. Ya. Anda dari mana? Jauh. Cukup jauh. Jauh. Iya. Apakah betul Anda dari ujung kulon sana? Benar. Begini, Ukti. Ukti minta dipanggilnya. Iya, ya. Iya. Keperluan saya menghadirkan Anda, kepingin ngobrol sama Anda. Silakan. Anda kenal sama Sisri, bangsa jin muslim yang baru-baru ini saya kirim ke daerah Anda. Cukup mengenalnya. Cukup mengenal. Sering jumpa dan ngobrol bareng atau bagaimana? Sering. Menurut Anda Sisri itu seperti apa di sana? Ya, seperti pada umumnya wanita. Begitu ya. Iya. Cuman kalau menurut saya si Sri ini udah nggak umum deh. Udah agak sedikit genit dia. Apa masih di sana juga masih sering genit si Srinya? Saya rasa enggak. Oh, ya, mungkin karena tinggalnya sama-sama wanita ya. Iya, mungkin. Saya boleh tanya Boleh, lanjut boleh, ya, Gus, ya? monggo, ya, ngobrol. Saya agak sedikit penasaran yang dikatakan sama Sri bahwa dia melihat Anda seperti apa ya, makhluk gaib yang berbeda di antara yang lain. Dia menganggap Ukti dan Sisri itu berbeda. Katanya kalau dilihat lebih indah si Ukti ini, kalangan si Ukti ini. Apakah keindahan ini ditentukan oleh golongan kasta atau bagaimana? Itu Allah lah yang tahu. Yang membuat berbeda itu adalah ilmunya dan ketaatannya kepada Allah. Itu saja. Jadi yang membuat kita terlihat beda itu adalah kekuasaan Allah, dan yang bisa membuat kita berbeda dari yang lain ilmu yang kita pelajari ya. Iya, itu saja. Apakah yang seperti yang dikatakan Sri tadi di sana memang kehidupannya ketika subuh berangkat ke masjid bareng begitu? Iya. Itu masjidnya di-sekat atau memang ketika masuk ke masjid memang ada jalur laki-laki masing-masing, ada jalur perempuan masing-masing? Ada jalurnya masing-masing. Jadi tidak ada kemungkinan untuk saling mengintip, Tidak. lihat-lihatan begitu. Tidak. Soalnya saya khawatir Sri bakal seperti itu di sana begitu. Jadi kalau misalnya dia agak-agak bandel ya dibilangin ya. Insya Allah. Soalnya dia dari sini, Gus Iman yang ngirim ke sana ya, namanya dititipkan ya, jangan bikin malu, bilang begitu ya. Ini yang namanya Gusiman. Ya, yang di Salam kenal. Ya, salam. Ya. dia agak sedikit cerita banyak tentang Gus Iman di sana. Iya. Seperti apa katanya? Tampan kan? Saya ngobrol sama Ukti ini berasa apa ya, kayak orang Jawa ini Gus, orang Jawa yang memang masih kental sekali dengan adat Jawanya.
lembut. Iya, lembut ya Gus. Jadi inilah yang bernama Gus Iman. Apakah Anda pernah mendengar Sri bercerita tentang si Alex juga? Iya. Iya. Cerita tentang apa dia? Bukannya mereka sudah menikah? Oh. Yang saya tahu itu. Oh, mereka sudah menikah? Iya. Pantas dia kemarin waktu kita tanyain agak-agak sedikit merahasiakan. Padahal diantara kita ada yang bercandain katanya datang undangan itu. Tinggal telur jam 9. Dagingnya udah habis. Persediaannya kurang matang. Oke, dia cerita tentang apa saja mungkin di sana tentang si Alex. Apakah si Alex juga sering apa ya? Ukti lihat di sana. Sebentar ya Gus Iman sedang melakukan sesuatu. Oke, sebentar ya, saya akan tanya sama Gus Iman. Sedang apa Gus Iman kalau boleh tahu tadi di belakang? Iya, ini kan si Ukti ini baru sekali datang kemari. Mungkin makhluk gaib di sekitaran sini kepingin merespon. Jadi kita coba amankan dulu, atur jarak supaya terasa nyaman begitu. Kalau sampai saya mendatangkan tamu itu yang saya undang nggak nyaman, malu dong saya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Tapi di sini, iya, tapi di sini nggak disuguhin minum ya, nggak apa-apa ya. Cuman disuguhin kenyamanan saja. Ya. Itu saja sudah cukup. Alhamdulillah. Ukti sudah punya suami? Belum. Masih ini ya, masih sendiri ya. Iya. Sudah punya calon? Sebentar. Apa? Boleh saya minta tolong? Apa itu? Penglihatannya tidak nampak. Ya, biar lebih leluasa saat kita ngobrol. Ya kita bantu buka ya. Bagaimana suasananya di sini? Suasananya Ukti? Berbeda dengan di sana ya. Iya, berbeda. Inilah daratan Sumatera. Ya. Tapi ya harapan saya, walaupun seperti ini keadaan kamu, semoga bisa nyaman saat kita ngobrol. Ya. Salam kenal. Jadi di sana lokasinya seperti jauh berbeda seperti di sini? Berbeda sekali. Berbeda sekali. Iya. Di sana memang kawasannya memang kawasan tempat belajar begitu? Iya, di perkumpulan wanita dan laki-laki berbeda. Oh, dibatasi ya. Iya. Di sini cukup terkejut melihat sini semua laki-laki. Oh iya. Di sini ya kami memang ada laki-laki semua, soalnya perempuan-perempuannya udah di rumah tidur. Ya. Begitu. Sedikit bisa ceritakan Ukti kegiatan Sri di sana apa saja, soalnya kemarin dia sempat cerita. Ya mungkin tidak detail. Barangkali Ukti bisa menjelaskan kegiatan Sri di sana apa saja yang dilakukan dari mulai subuh sampai ke subuh lagi gitu. Ya biasanya melakukan sholat 5 waktu, mengaji, menuntut ilmu lah, mendengarkan tausiah itu saja. Apakah di sana yang salah satu yang ngisi tausiah ada yang tampan? Ustadz-ustadznya tampan?
Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Soalnya kemarin si Sri agak ngasih kode bahwa di sana ada yang tampan. Nanti begitu udah ngelihat si Alex agak bosan, dia ngelihat si ustadz itu tampan, nanti malah dibilangin ya Ukti ya. Insya Allah. Soalnya teman kita itu tadinya non muslim, dan setelah ketemu Gus Iman dia mau memeluk agama Islam, dan makanya Gus Iman mengirim si Sri ke sana untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam. Jadi ya maklum saja Ukti kalau misalnya si Sri di sana penyesuaiannya masih kacau lah, masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang pantas atau yang tidak pantas begitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari si Sri tadi, ya tolong diingatkan Ukti. Ya. Demi menjaga nama baik guru kami Gus Iman. Insya Allah. Gitu. Ukti apakah berasal dari kalangan keturunan kerajaan? Iya. Iya. Kira-kira Ukti berapa bersaudara di sana? Banyak. Banyak. Iya. Katanya pemilik kawasan itu apakah benar dari kalangan keluarga Ukti? Iya. Termasuk pemilik, kalau di sini istilahnya, kalau di dunia kita pemilik pondok pesantren mungkin gitu ya Gus ya, kalau kita sama-samakan lah begitu. Cuma di sana tidak hanya pemilik sebuah pondok pesantren, Abang ilustrasikan, beliau yang memegang kawasan itu di samping pimpinan besar, beliau seorang raja. Oh, seorang raja. Seorang ya. raja. Apakah raja itu ayah dari Ukti? Iya. Iya. Jadi pimpinan besarnya juga pesantren atau pesantren apa ya? Tempat belajar ini dipimpin oleh ayah Ukti atau anak-anaknya? Untuk saat ini ayah sendiri. Oh, ayah sendiri yang turun Iya. tangan ya, sebagai raja yang masih masih peduli dengan orang-orang atau bangsa jin yang datang ke sana untuk belajar ya. Iya. Apa semua peraturan itu dipegang teguh atau diatur oleh ayah Anda? Semuanya peraturan-peraturan itu? Enggak juga. Oh, ya, ada yang juga yang dipegang dari ustadz-ustadz itu ya? Iya. Peraturan Banyak ulama juga di situ. Oh, banyak ulama juga di situ. Belum punya calon, Ukti? Belum. Mungkin agak banyak yang sungkan di sana mendekati Ukti dari keturunan raja mungkin. Ukti nanti sepulang dari sini salam buat Sang Prabu ya. Iya. Sampaikan salam saya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Semoga dakwah Islam makin bisa meluas tentunya. Oke. Jadi ketika Ukti tadi ke sini sedang apa di sana? Atau sedang bersama Sri atau sedang kumpul-kumpul Sedang kumpul-kumpul. Oh, sedang kumpul-kumpul ya. Dan di tempat perkumpulan itu apakah ada salah satunya Sri di situ? Tidak. Tidak. Berarti kalau tadi Ukti bilang Sri sudah menikah dengan si Alex, apakah mereka tinggal satu tempat? Iya. Namanya sudah menikah. Iya, barangkali saya pikir masih dipisah. Oh, dalam artian mereka di kawasan itu tinggalnya sudah satu rumah ya. Soalnya tadi pemikiran saya mereka itu belum menikah gitu, dikirim ke sana kan dalam keadaan belum menikah. Di sana itu dipisah kan pertama datang. Ya, akhirnya mereka satu rumah. Kemarin waktu dia masih belum muslim,
belum menikah udah satu rumah mereka, colong-colongan. Makanya disarankan sama Gus Iman untuk ya memeluk agama Islam lah dan menghalalkan hubungannya, yaitu dengan cara menikah begitu. Sedikit saya bertanya, apakah secara fisik perbedaan ukti dengan apa ya, kalangan jin lainnya kayak Sri atau sebagian ya dari kalangan Sri begitu, apakah sedikit ada bedanya? Perbedaan secara fisik aja lah, secara ada ya. Ada. Seperti apa itu? Saya tidak bisa menjawab. Saya wakilkan lah Bang ya. Iya. Dia kayaknya malu-malu. Iya. Kalau si Ukti ini menerangkan tentang kelebihan dirinya, nggak cocok. Dia terkesan sombong. Oh, berarti perbedaan itu ada kelebihannya. Ada salah satu kelebihan. Iya ada. Kalau si Ukti mengaku aku lebih cantik, ya nggak boleh begitu dong. Iya. Si Ukti ini pun tahu batasan. Memang Islam itu mengajarkan tawadhu, ya, rendah diri, rendah hati. Tapi untuk si Ukti ini tak ubahnya seperti putri. Ya. Dari kostum atau busana yang dipakai kalau dibandingkan sama si Sri sangat berbeda. Kalau si Sri ini kan tak ubahnya seperti bangsa jin apa namanya pada umumnya. Ya, supaya sahabat Kelana Masa nggak penasaran seperti itu. Mohon maaf ya Ukti ya, sedikit saya menerangkan kepada anggota saya supaya nggak penasaran. Iya. Kalau Ukti nggak mau menerangkan, saya maklumi. Sebetulnya kita nggak boleh diri kita sendiri mengaku berlebihan begini begitu tuh nggak boleh. Kalau pihak lain nggak apa-apa menerangkan. Itu tadi pertanyaan saya tadi agak sedikit Ukti jawab dengan rasa malu. Saya sebenarnya udah ada feeling ke sana, Gus. Oh iya, nggak mungkin juga mengaku saya lebih tampan, saya lebih cantik begitu. Padahal kan kecantikan itu datangnya dari Allah ya kan? Iya benar. Oke. Saya agak sedikit pintar setelah bergabung sama Gus Iman. Alhamdulillah. Oke. Jadi kira-kira ketika Sri di sana sudah berumah tangga lah sama siapa? Iya. Bisa gak? Oh agak, ya nggak apa-apa. Soalnya saya kalau misalnya saya menjauh, maaf saya juga agak menerangkan. Yang penting saya nggak nyenggol ya. Soalnya kalau misalnya saya agak menjauh, ini suara Anda nggak masuk ke kamera. Kita pakai kamera untuk di-share sama orang-orang sebagai pembelajaran ya. Iya nggak apa-apa. Saya lanjut lagi ya pertanyaan saya yang tadi. Kira-kira si Sri dan si Alex di sana sudah berumah tangga, apakah masih sering Sri berangkat untuk ikut tausiah, mendengarkan tausiah begitu? Apakah tidak di rumah saja? Kegiatan itu apa bersifat wajib atau bagaimana? Wajib. Nah, mereka harus ikut. Iya. Ya, barangkali setelah menikah mereka merasakan luar biasanya berumah tangga, mereka malas keluar, nggak begitu ya? Tidak. Itu semua sudah ada peraturannya. Jadi yang tinggal di sana wajib mengikuti kegiatan di sana. Iya. Mengenai sanksi ya, barangkali kalau misalnya kita melanggar peraturan di suatu tempat gitu, pastinya mungkin ada sanksi. Apakah di sana juga ada juga sanksi-sanksi tertentu kalau misalnya mereka melanggar peraturan-peraturan yang ada? Sejauh ini belum ada yang melanggar. Belum ada. Tertib sekali di sana. Alhamdulillah. Iya. Apakah Anda sekeluarga, misal anak ayah Anda, ada yang laki-laki? Perempuan semua. Perempuan semua? Iya. Aduh, lagi nyari pangeran berarti. Oh, kakak-kakak Anda atau adik-adik Anda belum ada yang menikah? Belum ada. Belum ada ya? Ya.
Untung saja si Alex sudah menikah di sana sama si Sri. Kalau belum menikah bisa jadi dia agak-agak ya gitulah, cari-cari kesempatan lah. Oke, kira-kira apa lagi ya Gus ya yang mau ditanyakan? Sedikit tambahan dari saya. Untuk si Sri, coba kalau dia menurut Ukti agak layas dengan peraturan di sana, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, adukan kepada pengurus di sana untuk menegur secara tegas ya. Iya. Biar bisa lebih disiplin kehidupan si Sri ini. Kalau si Alek nanti kan urusannya yang laki-laki tentunya, nggak mungkin Ukti yang ngurusi. Iya, soalnya harap maklum karena Sri itu sebelum ke sana memang agak-agak sedikit genit dia. Tidak ada yang sempurna. Iya, iya. Ya barangkali saja ketidaksempurnaan dia di sana terlalu berkelanjutan kan, ya dicegah begitu ya. Untuk hal itu kita sangat minta tolong pada Ukti untuk mengingatkan dia. Ya barangkali di sana kan dia sering ngobrol-ngobrol sama Ukti, ya berbagilah pengalaman sama si Sri selaku Ukti ini adalah warga sana asli dan mungkin lebih memahami tentang agama Islam ketimbang si Sri yang baru memeluk agama Islam begitu. Ya. Oke. Sedikit tambahan Ukti, bagaimana kabar Kimau? Sehat? Sehat ya. Kimau sehat-sehat aja lah ya. Apakah Anda mengenal? Insya Allah. Iya. Saya juga belum mengenal Kimau siapa ini. Yang penting beliau sehat kan? Sehat. Iya. Udah nggak apa-apa. Insya Allah kan. Walaupun saya belum kenal sama Kimau, tolong titip salam saya sama dia. Soalnya saya sudah pernah mendengar namanya dari Gus Iman. Ya. Cukup atau bagaimana? Cukup Gus. Oh iya, Ukti makasih atas kehadiran dan obrolannya. Ya semoga Ukti di alam jin sana, di alam gaib, di ujung bulan sana, sekeluarga beserta kawan-kawan dan saudara-saudara sesama Muslim bisa terus mendakwahkan agama Islam. Ya. Dan jangan lupa juga doakan kami yang di sini supaya terus bisa mensiarkan agama Islam juga di alam kami bangsa manusia. Insya Allah. Hidup kita bisa lebih berwarna dan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke. Jadi mohon maaf bila mana ada tutur bahasa sapa dari kami dan anggota yang semuanya kan ya maklum Sumatera ya agak berbeda dengan di sana tentunya. Ya mohon maaf, harap dimaklumi ya. Bawaan kami bangsa manusia ya pokoknya mohon dimaklumi lah. Tidak ada unsur kesengajaan untuk lancang ataupun nggak sopan. Iya. Ya, soalnya walaupun kami suku Jawa di Sumatera ini ngomongnya agak ngegas gitu, nggak kayak di Jawa sana ya. Soalnya udah terpengaruh dengan budaya sini gitu ya. Bisa dimaklumi lah ya. Oke, saya cukup Gus. Oke sekali lagi Gus. Kami semua di sini kalau misalnya nanti Ukti kembali ke sana, kami di sini semua titip salam sama si Sri supaya bilang sama dia pesan dari kawan-kawan di sini, Sri di sana baik-baik saja, harus baik-baik saja dan harus mengikuti peraturan, jangan bandel, jangan genit gitu. Kalau misalnya genit nanti urusannya sama Gus Iman gitu. Insya Allah saya sampaikan. Ya. Oke, di penghujung makasih saya ulang balik atas obrolan dan kehadiran Ukti tentunya. Sama-sama. Sekarang Ukti boleh kembali ke tempat, nanti saya kirim pesan ya. Penghujung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, proses mediumisasi malam hari ini sudah selesai. Begitulah obrolan kami dengan ukhti makhluk gaib yang berasal dari kalangan jin, yang berasal dari tempat di mana Sri dikirim oleh Gus Iman. Nah, Gus Iman, saya sedikit tanya-tanya ini sama Gus Iman. Apakah sebegitu mengenalnya Gus Iman dengan makhluk gaib yang di sana? Insya Allah cukup banyak kenal lah tentunya, karena memang ya mohon maaf tidak semuanya bisa saya terangkan di sini karena perjalanan masa lalu terkait hal ini kan cukup panjang. Tapi intinya insya Allah cukup mengenal, maka dari itu kita nggak segan dan nggak sungkan saat mengirim dan menitipkan Sri dan Alek untuk ke sana. Kita mencoba untuk ya katakanlah menitipkanlah supaya bisa dibina, supaya ke depan mereka jalani kehidupan itu bisa lebih positif tentunya. Sebetulnya secara pribadi kontak komunikasi saya dengan mereka yang di sana itu ada, walaupun nggak tiap hari tentunya. Itu kan di sebalik kehidupan pribadi saya. Mudah-mudahan isi obrolan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua, bahwasanya Islam itu tidak hanya dianut oleh bangsa kita manusia. Islam pun banyak yang menganut dari kalangan bangsa jin, dan memang itu sudah sesuai dengan perintah Allah ya. Tidak diciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah, yakni memeluk dan mengamalkan agama itu Islam. Mudah-mudahan barang siapa bisa mengamalkan agama Islam dengan baik dan benar, insya Allah nantinya penuh keberuntungan tentunya. Iya. Dan di penghujung tentunya kita mencoba tetap mengajak sahabat Kelana Masa dimanapun berada, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mari sama-sama kita aplikasikan Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hidup kita semua dalam naungan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti itulah. Seperti Gus? Iya. Cukup ya? Cukup. Oke. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, cukup sekian kesimpulan dari Gus Iman, dan cukup sekian juga proses mediumisasi kami malam hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan untuk penonton pemirsa Kelana Masa. Apa yang selama ini tidak kita tahu, akhirnya kita menjadi tahu. Seperti saya halnya tadi Gus, saya tidak tahu tentang golongan makhluk gaib yang berasal dari kasta kerajaan, dan alhamdulillahnya mereka berasal dari kerajaan Islam gitu. Itu juga saya baru tahu, dan mungkin ini juga penonton-penonton di luar sana juga ada juga yang baru tahu juga. Dan makanya saya bilang tadi supaya tontonan ini kalau misalnya mereka merasa bermanfaat, ya silahkan berbagi kepada penonton-penonton lain Gus gitu. Nah, oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan klik tombol lonceng dan subscribe-nya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.